ibadah itu, saudara. Rumah yang dipakai untuk ibadah. Ada ibu, bapak, anak, dan juga menantunya. Akhirnya singkat cerita, saudara, ketika saya baca berita itu, saudara, keluarga ini diseret keluar, saudara, dengan cara yang sangat sadis, saudara. Kemudian gak sampai di situ, mohon maaf, kepala mereka dipenggal satu persatu, saudara. Dan gak sampai di situ, saudara, mereka dibakar, saudara. Saya lihat foto yang sudah di blur aja, jujur hati saya sakit, saudara. Saya ketika saya lihat itu, saudara, masih di lokasi itu, saudara, di lokasi tempat saya cuci mobil, hati saya udah sakitnya bukan main, saudara. Karena kenapa? Bertahun-tahun kayak dianiaya terus. Bertahun-tahun gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah ganggu-ganggu orang. Ibadah kita gak pernah ganggu siapa-siapa. Tapi tetap diperlakukan dengan cara yang tidak adil seperti itu, saudara. Jujur sakit hati saya luar biasa, saudara. Saya pulang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku gak rela, Tuhan. Aku gak rela anak-anak Tuhan diperlakukan seperti itu, Tuhan. Tapi dalam tangis saya ketika saya lagi doa, saudara, Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan bilang begini, aku telah menyediakan tempat terindah mereka di sisiku. Tapi tetap sebagai manusia, karena sakit hati saya tadi malam, saudara, saya gak rela, saya bilang, Tuhan, saya gak rela, Tuhan. Tuhan proses orang-orang itu. Dan di dalam doa saya itu, saudara, Tuhan taruh lagi dalam hati saya. Berdoa untuk pertobatan orang-orang ini. Jujur ya, sebagai hamba Tuhan, apa mungkin hati saya kurang mulia kali ya. Malam itu saya gak bisa terima, saya bilang, Tuhan, mereka udah begitu biadab, Tuhan. Masa diampunin, Tuhan? Mereka udah keterlaluan. Masa Tuhan mau aku berdoa buat pertobatan mereka? Tapi saya mau bilang, saudara, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan yang taat, akhirnya udah. Saya bilang, Tuhan, oke. Berdoa, Tuhan. Biar kiranya Tuhan jumpai mereka. Tuhan lakukan kuasa-Mu supaya mereka bertobat. Saya mau bilang, saudara, kadang-kadang memang kita diperhadapkan pada keadaan yang seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita dianiaya. Kadang-kadang kita diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Kadang-kadang sakit. Tapi saya mau bilang, saudara, kita dipanggil bukan untuk jadi orang yang jahat. Kita dipanggil bukan jadi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab nggak mencatat saudara dan saya harus jadi serigala, no. Kita harus jadi domba, even itu di antara serigala. Secara logika kadang-kadang kayak bodoh gitu, saudara. Tapi saya mau bilang itu yang Tuhan mau. Karena kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini kau seperti disakiti, kalau hari ini kau seperti dikecewakan, kau seperti diperlakukan gak adil, pesan saya, gak usah simpan sakit hatimu, gak usah simpan kepahitan, tapi belajar untuk mengasihi. Mungkin kau bilang sama saya, Pak Pendeta, mana mungkin saya bisa mengasihi Pak Pendeta, udah terlalu sakit. Apa dasarnya Pak Pendeta saya bisa mengasihi mereka? Kesadaran akan kasih Tuhan yang sudah penuh bagi setiap kita akan dapat menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk mampu mengasihi mereka, sekalipun mereka tidak mengasihi setiap kita. Karena kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu ayo, belajar untuk jadi orang yang punya hati yang mengasihi. Saya belajar dari Bapak Gembala Sidang kita. Kalau saudara ingat kesaksian Bapak Gembala Sidang ketika pelayanan saudara di salah satu desa, tiba-tiba dikepung saudara untuk apa? Mau dilempari orang saudara. Tapi yang Bapak Gembala Sidang bilang apa? Beliau doa dan bilang, Tuhan, setiap tetes darah saya menyelamatkan jiwa-jiwa. Makanya akhirnya saya doa hari ini saudara, setiap darah yang tercurah di Sigi, Sulawesi Tengah, akan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa di sana. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, bro. Bilang sama kanan kirimu, sungguh-sungguhlah dalam mengasihi. Bilang sama yang ngomong, karena kasih Tuhan sudah penuh atas hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. High.
hati yang terluka. Sungguh indah Kau, oh, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil bangkit berdiri, angkat suaramu. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kaulah tempat, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Katakan yang terluka. Sungguh indah Kaulah menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sambil angkat suaramu, angkat hatimu. Sungguh indah, penuh kasih bagi kami Tuhan. Penuh kasih, tempat penghiburan. Oh, bagi setiap hati. Oh, sungguh menara perlindungan, menara perlindungan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan semua orang yang katakan sumber kekuatan.